saudaraku, Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Dialah Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita sujud menyembah Dia, sebab Allah tiada taranya, sungguh ajaib. Kita menyanyikan pujian tahta suci-Nya.
Di dalam nama Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Tenangkanlah doa kami ini di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pujilah Tuhan senantiasa, muliakanlah namanya selagi ada nafasmu. Bertekunlah sampai pada sesudah zaman, dengan rohnya telah menuntun dan mendidik kita. Kita angkat pujian sebab Tuhan Maha Besar. Demikian bunyinya. Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, buat kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dan kita angkat nyanyian sebuti bulu domba.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang menghadap-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering melupakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kenal Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Jadi Tuhan tetap pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudaraku, Allah kita adalah Allah tersebut. Dia tidak rela dibuangkan oleh alasan apapun. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk berpaling darinya, karena Dialah Allah satu-satunya solusi hidup kita. Dia Allah sumber sukacitamu, tidak ada yang lain. Sembah dan puji Dia dengan nyanyian Hidup Jemaat nomor 438, apapun juga menimpa. Episode untuk minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan 15 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara bergantian. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman, engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau.
cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus beri kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan dan dalam segala usaha. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Siapa yang mau mencintai hidup, hiduplah dalam firman-Nya. Lakukanlah perintahnya di dalam setiap hidupmu. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap langkah. Akui Dia dalam segala tindak dan lakumu. Kita bangkit berdiri dan angkat pujian bahasa cinta.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada Bapa dan Putri. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana menghadap Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada yang satu gereja yang kudus, bersyukur Roh Kudus, mengampuni dosa, membangkitkan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengucapkan Shalom. Selamat hari Minggu kita semua. Kami mendengarkan waktu jemaat di gereja kita Minggu 12 Juli 2012. Nama Minggu hari ini disebut Minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik khotbah saling menolong dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Kegiatan gereja. Yang pertama, pemberkatan nikah warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Ariel Harahap, putra dari Bapak Perlindungan Harahap almarhum, Ibu Roslina Bokusiahaan, anggota jemaat AKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, WIB 3, dengan Opelia Bokusiahaan, putri dari Bapak Toga Siahaan almarhum, Ibu Tolong Boru Sigarini, anggota jemaat AKBP Perdamaian Pekan Kamis, Resort Dolok Masihu. Pemberkatan nikah Jumat 17 Juli 2026 pukul 8 WIB di gereja AKBP Durenjaya, Resort Durenjaya. Pelajar sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Rumah Perubahan Jakarta SK akan diadakan kebaktian badan pelajar sendiri bersama orang tua, dibimbing pengajar sendiri dan pendeta. Pertanyaan. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 masuk pukul 19.30 kita mengadakan pertanyaan di WIB 4 di rumah keluarga S. Hasiman Khalid Buru Lembang Jodi. Di WIB 6 di rumah keluarga Hasiman Kinta Buru Pasar. Di WIB 9 di rumah keluarga P. Marun Buru Manulang. Di WIB 12 di rumah keluarga Nyonya Siswa P. Sirait Buru Sirait. Sosialisasi sistem penganggaran atau budgeting. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dimulai pukul 14 sampai dengan 17 WIB di HKBP Jatiwaringin, Gereja HKBP mengadakan sosialisasi sistem penganggaran atau budgeting keuangan HKBP. Peserta setiap gereja, pimpinan jemaat, bendahara, sekretaris, dan ketua para tamu. Panitia Pesta HUT HKBP ke-40. Pesta HUT ke-40 gereja kita diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dipimpin oleh Praises HKBP Distrik 19 Bekasi, yaitu Pendeta Henry Nafiul MPH. Dalam rangka kegiatan Pesta HUT, renovasi rumah dinas dan kelengkapan perizinan gereja sekolah minggu, kita mengumpulkan dana melalui komitmen atau sumbangan dana dari setiap keluarga atau pribadi. Dihimbau kepada kita agar dengan sukacita dan sukarela membuat komitmen atau sumbangan melalui koordinator atau simpuan.
komitmen atau partisipasi posisi sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dapat kita lihat dalam ibadah puasa ini. Dewan Komitmennya Seksi Paraswa. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dimulai pukul 11 di ruang rapat kantor distrik akan diadakan rapat PPD HKBP Distrik 19 Bekasi beserta dari setiap gereja yaitu Ketua SPH. Dewan Partai. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dimulai pukul 19.30 di ruang konsistori akan dilaksanakan rapat koordinasi Dewan Partai. Diminta pada semua anggota Dewan Kuliah, seksi demi dan seksi musik untuk menghadiri rapat tersebut. Dewan Diakonia atau seksi pendidikan. Bagi siswa setingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 5, tingkat SMP kelas 7 dan 8, dan tingkat SMA atau SMK kelas 10 dan 11 yang mendapatkan ranking atau peringkat 1, 2, 3 pada pembagian rapor kenaikan kelas supaya menyiapkan fotokopi rapor yang dilegalisir atau surat keterangan peringkat dari sekolah dan penyerahannya pada seksi pendidikan melalui sekretariat gereja atau Sintuawi untuk pemberian apresiasi atau sekolah-sekolah dan gereja. Surat keterangan diserahkan paling lambat hari ini 12 Juli 2026. Pemberian sekolah-sekolah direncanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dalam ibadah pukul 10 WIB. Bunga altar hari ini yaitu persembahan syukur dari keluarga JB Sianipal Bolu Tonga dari 12, dan untuk minggu depan persembahan syukur dari keluarga Desi Situmorang Bolu Panjaitan dari 12. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan atau pemulihan anggota jemaat kita yang sakit, yaitu Nyonya Ketua Duta Barat Bulu Tagalu 1 pemulihan rumah, Nyonya Akang Bolon Bulu Nainggolan 7 dirawat di rumah sakit Makassar. Firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, yang kekuatan itu segeralah menolong aku. Mazmur 22 ayat 5. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu. Firman Tuhan, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan terhadap dirimu. Mazmur 65 ayat 16. Bapak Keuangan Mimpi. Untuk jemaat sentralisasi akan membuka 433 rupiah. Untuk pusat sentralisasi 10.307.000 rupiah. Untuk jemaat non sentralisasi 7.355.000 rupiah. Untuk transitoris non sentralisasi 2.030.000 rupiah. Jumlah penerimaan 28.125.000 rupiah. Uraian keuangan dan data lainnya dapat kita baca di dalam warta. Demikian warta minggu ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi khotbah bagi kita pada minggu 6 setelah kita di sini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan nyanyian pujian dan mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah